Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Di pertemuan yang terakhir, yaitu tentang dakwahnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Seperti yang sudah saya sampaikan dan saya sudah share, dan mudah-mudahan masih pada punya, yaitu terkait tentang pembagian fase dakwahnya Rasulullah SAW. 13 tahun Rasulullah berdakwah di mana? Di Mekah. 3 tahun pertama disebut dengan dakwah sirriyah. 10 tahun yang kedua terhitung sebagai dakwah jahriyah. Baru kemudian setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau ditanya 10 tahun itu terjadi apa saja, nah ini mau kita bahas mulai hari ini. Kalau nggak selesai hari ini berarti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang kedua, menjawab pernyataan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwasanya apa sih gunanya, apa sih manfaatnya kita mengetahui dakwah sirriyah dengan dakwah jahriyah. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak menamai dakwahnya tersebut dengan dakwah sirriyah dan jahriyah. Rasulullah nggak pernah menamai. Jadi istilah-istilah yang kita temukan di dalam As-Sirah An-Nabawiyah itu bukan istilah dari Rasulullah. Apa ini disebut bid'ah? Ini kalau yang rada ekstrim sedikit, keras, apa-apa bid'ah. Enggak. Bahkan peristiwa nanti nih, ini kan urutannya apa nih? Ini dakwah sirriyah udah, dakwah jahriyah udah. Nanti setelah itu ada namanya hijrah ke Habasyah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjajaki kemungkinan untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah juga nggak berhasil, gagal, tidak memungkinkan karena mendapatkan provokasi dari kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy datang ke Habasyah memprovokasi raja siapa? An-Najasyi. Memprovokasi bahwasanya ini orang-orang yang bikin masalah di kampung kami, kenapa ditampung? Setelah Habasyah baru kemudian hijrah ke Habasyah, baru kemudian ada peristiwa lagi yang cukup besar. Masuk Islamnya Sayyidina Umar, masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Kemudian kejadian lagi, Rasulullah diembargo 3 tahun. Dari mulai tahun ke-7 sampai tahun ke-10 diembargo 3 tahun. Nggak boleh berdagang dengan kaum muslimin, nggak boleh ada yang minjemin sesuatu, nggak boleh ada yang ngasih makanan, nggak boleh ada yang nikahin anaknya sama orang Islam. Diembargo 3 tahun. Sampai Rasulullah 3 tahun itu pernah makan daun kering. Kita kalau makan daun basah lalapan masih enak, apalagi ada sambal dadakan, Bu, ngelalap namanya itu mah. Tapi ini daun salam, Bu. Tahu daun salam? Yuk, kasih tahu, daun salam yang kering tuh, yang taruh di freezer udah sebulan. Udah kering, ibu gadoin bisa, Bu. Kagak enak. Rasulullah pernah makan itu. Sampai kemudian terjadilah peristiwa bagaimana Allah menggugurkan
menunjukkan tandanya selembaran atau surat embargo, pernyataan kesepakatan itu Allah kirimkan dengan pasukan kecilnya, yaitu apa? Rayap yang memakan semua kertas itu kecuali lafzul jalalah. Itu semua tulisan hancur, habis. Bahkan dalam riwayat dikatakan diletakkan, ditempel di dinding Ka'bah, habis. Nah, setelah itu baru kemudian, setelah peristiwa Sahifah, terjadi hal yang mengguncang Rasulullah SAW. Apa? Beliau ditinggal wafat oleh pamannya yang tercinta dan ditinggal wafat oleh istrinya tercinta. Dari sini para ulama menyebutnya Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Rasulullah nggak pernah nyebut. Nah, jawabannya dari pernyataan mereka. Terus apa manfaatnya ketika kita menyebutnya tahun dakwah sirriyah, dakwah pelan-pelan, dakwah diam-diam, dakwah jahriyah? Di antaranya jawaban dari pernyataan mereka yang menganggap hal itu tidak penting, yang pertama, bahwasanya dakwah itu pada hakikatnya adalah bertahap. Tidak boleh dakwah itu langsung, misalnya langsung urusan penting, ada mu'alaf masuk Islam, kebetulan nih masuk Islamnya bulan Sya'ban, ya tanggal 1 atau awal Sya'ban. Kata ustadznya, ini orang bersyahadat di JGC. Ustadznya galak, tapi nggak ada di sini galak, nggak ada tadi. Pak, Bapak sudah bersyahadat, Pak. Jadi mulai besok Bapak memiliki kewajiban. Yang pertama, Bapak sudah harus melakukan sholat 5 waktu. Istri Bapak pun mu'allaf, harus menutup jilbab. Besok bulan depan ada bulan Ramadan, Bapak harus puasa. Dan besok juga nih, besok saya antar Bapak ke klinik untuk khitan. Bingung deh, berat juga ya. Baru 1 jam masuk Islam dia mikir lagi, Pak, boleh nggak Pak, saya tunda dulu dah, saya batalin yang tadi Pak. Kata ustadznya apa? Ya kalau Bapak nggak jadi masuk Islam, Bapak murtad. Hitungannya Bapak berat lagi Pak, masuk neraka lagi. Waduh, puyeng lagi nih. Katanya mu'alaf, masuk Islam salah, gua keluar lagi salah. Sebenarnya yang salah bukan Islamnya, yang salah adalah ketika kita memperkenalkan mereka tentang dakwah. Saya ceritakan lagi Bu, ini saya sering, ya karena Ustadz Atik pengalamannya cuma ke Inggris doang, saya cerita-cerita itu doang. Tapi saya kalau di tempat lain saya cerita tentang cakung sih. Tahun 2019 itu saya ketika di Leeds, kota Leeds di Inggris, nggak tahu sebelah mana tuh, barat apa timur. Saya waktu itu buka puasa di Islamic Centernya Leeds. Ketika kami makan, menyantap berbuka puasa itu, ada petugas anak-anak muda ganteng-ganteng. Iya pasti ganteng di Inggris, coba kalau di Cipete. Ini anak muda ganteng-ganteng Pak, pakai rompi warna stabilo, warna hijau stabilo, Masya Allah. Rambutnya gondrong, tatoan, ada yang pakai anting sini berjejer. Kalah sapi, sapi cuma 1 anting, ini 5 sini anting. Tatoan, rambutnya ada yang gimbal. Saya waktu itu berhusnuzon, wah ini mu'alaf kali ini, mu'alaf. Setelah kami makan komat, saya kebetulan wudhu lagi. Setelah wudhu masbuk, imam udah tinggal 2 rakaat. Ketika saya mau lanjut sholat, saya nengok, itu kok anak-anak muda yang tadi yang pakai rompi, yang rambutnya gimbal, yang tatoan, yang antingan dan sebagainya, kok duduk nih di belakang masjid, di belakang sof gitu tuh, duduk. Setelah sholat saya tanya ke mahasiswa yang nemenin saya, namanya Mas Yusuf, Mas, ini kok mereka pada nggak sholat? Saya bilang gitu. Jawabannya apa? Mereka itu
bukan muslim, non muslim. Mereka itu biasanya sedang mempelajari Islam. Salah satu caranya mereka menawarkan diri untuk menjadi relawan di dalam kegiatan Ramadan. Tuh Pak, ini kita kadang sesama muslim aja gontok-gontokan kalau jadi panitia. Gimana kalau ada orang non muslim yang mau jadi panitia? Wah, bisa ditaruh di tukang jaga toilet doang. Ini enggak Pak, Masya Allah. Jadi mereka itu sedang proses mempelajari Islam. Makanya mereka itu kalau kita sholat, dia ngeliatin sholat, dengerin bacaan imam. Oh, sholatnya seperti ini. Teori yang saya dapatkan begini, prakteknya seperti ini. Saya tanya, biasanya mereka masuk Islam nggak? Ya, ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun belajar Islam baru masuk Islam. Jadi prosesnya bertahap. Inilah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperkenalkan dakwah itu dengan karakter, bukan dengan paksaan. Dari itulah kemudian mereka mengatakan, oh saya siap meluk Islam. Jadi sebelum dia masuk ke dalam rumah, sekarang aja orang kalau mau beli rumah, room tour dulu Pak. Ini hasil anak YouTuber nih, room tour. Kan belum beli rumahnya nih, datang dulu ngelihat, betul nggak? Berapa jumlah kamar tidurnya? Oh ada 3. Setiap kamar ada kamar mandinya. Yang satu ini kamar utama. Oh ini ada kamar buat ART-nya. Ini ada kamar supir. Ini ada garasi mobil, muat buat 6 mobil. Garasinya kan rumahnya Raffi Ahmad, gede. Masya Allah. Di ujung-ujung bilang apa? Pak, nih calon pembeli nih, bapak ibu nih yang ada di sini. Bilang nih ke salesnya, Pak, ini rumah impian saya Pak, cocok Pak, cocok banget. Ini yang saya cari selama ini. Jumlah kamarnya 3, 2 kamar pembantu sama supir. Garasi rumah gede, Masya Allah. Tapi masalahnya satu, apa? Saya nggak punya duit. Itu doang masalah. Kata salesnya, semua orang juga bilang begitu Pak. Akhirnya apa? Masuk nggak dia? Kalaupun masuk, dia punya konsekuensi, harus mempersiapkan dananya. Sama juga Islam, ketika Islam tidak kita perkenalkan dengan baik, mereka itu kadang gelap. Ada yang mengajarkan dakwah itu pesannya begini, udah masuk Islam aja gampang, urusan sholat belakangan, urusan aurat gak apa-apa, pelan-pelan. Ini terlalu lunak nih. Sampai bilang ini, kalau bahasanya karena ini dakwahnya di kalangan ekspatriat, kalau you masih suka minum, padahal ustadznya juga minum, tapi air putih. Kalau no minumnya kan miras. Kalau you masih suka minum, nggak apa-apa. Yang penting sholatnya jalan dulu. Ini yang bahaya Bu. Makanya jawaban yang kedua, kenapa dakwah itu ada sirriyah, ada jahriyah? Ini gunanya penanaman ilmu dan Islam serta iman seseorang itu penting sebelum Islam. Makanya kemarin ketika dakwah jahriyah, orang-orang yang 7 orang itu, ada riwayat mengatakan 10, yang melakukan ekspansi dakwah itu, yang mendampingi Rasulullah, itu mereka adalah orang-orang penting, sakral di masyarakat. Kalau bahasa kita, mereka itu adalah tim seleksi. Mereka yang menseleksi siapa yang bisa diajak masuk ke dalam Islam. Nggak asal ngasih pengumuman, tidak. Kenapa? Karena saat itu Islam dibutuhkan orang-orang yang kuat, dibutuhkan Islam orang-orang yang memiliki konsekuensi dan keyakinan yang kuat. Orangnya komitmen. Kalau nggak begitu, enggak. Nanti akan kita lihat nih, di fase dakwah jahriyah ini akan masuk gelombang orang yang masuk Islam lebih banyak lagi dari sebelumnya. Tetapi apa akibatnya? Ketika mereka diuji untuk pergi ke Habasyah, berhijrah ke negeri Habasyah, ada yang rontok imannya, ada yang gugur. Kenapa? Karena tidak tertempa dengan baik. Ini gunanya. Oleh karenanya dakwah jahriyah itu adalah fase di mana Rasulullah SAW sudah membuka
yang tadinya diam-diam, yang tadinya hanya berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang tadinya bergerak dari mulut ke mulut, yang tadinya berkumpulnya hanya sebatas beberapa orang, sekarang sudah mulai memiliki banyak kaum muslimin yang sudah memeluk dalam Islam. Sekarang saya tanya nih, ayat apa yang menjadi tanda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara jahriyah? Apa? Al-Maidah. Siapa tadi jawab? Al-Maidah ayat 51. Udah lewat 2016 itu. Apa? Tadi apa tuh? Apa ayatnya, Bu? Yang memerintahkan dakwah jahriyah. Yang pertama, ayat tersebut yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin itu yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai ayat permulaan dakwah jahriyah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwah jahriyah ini diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang di sekitar beliau. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mana? Di atas gunung Sofa, di Jabal Sofa. Kalau ada yang pernah umroh, pernah haji, ketika kita melakukan sa'i, kita berada di gunung Sofa memulai untuk ibadah sa'i. Dimulai dari gunung Sofa, dari Sofa ke Marwah. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah tidak berdiri di gunung Sofa, tetapi berdiri di Jabal Abi Kubais. Kalau sekarang Jabal Abi Kubaisnya udah nggak ada. Jadi kalau nanti Bapak pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, Bapak Ibu berdiri di depan pintu nomor 1. Pintu Masjidil Haram nomor 1. Ya. Nih ingat pesan saya nih, kalau pengen tahu sejarah. Jadi makanya kalau kita ke Mekah tuh yang diingat jangan Zamzam Tower doang, diingatnya Albek, makan nasi kebuli, nasi bukhori, nasi mindi. Jangan. Bapak Ibu ketika datang ke Mekah dan Madinah itu harus pertama yang diangkat, yang taruh di dalam kepala itu adalah saya masuk ke kota suci yang dimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan para tabiin, bahkan tabiin, bahkan para imam-imam besar dulu pernah ada di sini. Bayangkan Pak, supaya kita nggak macam-macam di Mekah sama Madinah. Bahkan dulu Al-Imam Al-Kandahlawi, ini saya tambahin sedikit ya, ada keterangan tambahan. Al-Imam Al-Kandahlawi seorang ulama dari mana? India. Setiap kali ada orang mau pergi haji ke Mekah, wasiat beliau 2. Nanti kalau di Mekah dan di Madinah, jangan marah sembarangan, jangan meludah sembarangan. Apa pesannya? Jangan marah sembarangan, jangan meludah sembarangan. Ini orang yang dipesenin bingung. Ini kirain ulama besar pesannya apa gitu. Ini pesannya remeh. Yang pertama jangan marah, yang kedua jangan ngeludah. Oke lah kalau marah bener, di tanah suci jangan marah. Ini ngeludah, sampai ngeludah aja dipesenin. Jangan ngeludah sembarangan. Apa jawabannya? Wahai imam, kenapa kok sampai ngeludah aja jangan sembarangan? Bayangin, sebegitu ta'zimnya mereka dengan tanah suci. Apa jawaban beliau? Yang pertama, jangan marah sembarangan di kota Mekah. Bisa jadi ketika engkau marah, emosi, berantem, bertengkar, cekcok dengan orang yang ada di Mekah, di Madinah, bisa jadi engkau bermusuhan dengan anak dari keturunan sahabat Rasulullah SAW. Kebayang Pak, segitu takzimnya kita sama sahabat. Yang kedua, jangan pernah meludah sembarangan. Carilah tempat, ambil tisu, meludah di tempat yang mungkin tidak dilangkahi oleh orang. Apa kata beliau? Bisa jadi
tanah bumi yang engkau ludahi itu adalah pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Kita punya orang tua meninggal, kamarnya ditinggal meninggal sama yang punya, kita jaga Pak. Kucing kita mau masuk kita usir. Anak kita mau main di kamar neneknya kita usir. Jangan, ini kamar neneknya udah nggak ada padahal. Kita segitu cintanya sama orang tua, tapi sama Rasulullah SAW, waduh, kita di Mekah yang diingat apa? Pasarnya doang, mallnya doang, belanjaan doang. Ustadz, saya kalau ke Mekah tuh ingat Ustadz, ada orang jualan sejadah tuh Ustadz, murah tuh Ustadz, murah tuh. Saya beli 10 dikasih 1. Wah, diinget itu doang. Besok dia pergi umroh, yang dicari itu dong. Nih toko masih buka nggak nih, masih jual? Bayangan Pak, Mekah dan Madinah. Nah, yang kedua nih, tadi Rasulullah berdakwah menyerukan perintah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdiri di Jabal Abi Qubais. Jadi kalau letaknya Bapak Ibu membelakangi pintu nomor 1, keluar dari Masjidil Haram di pintu nomor 1. Pintu nomor 1 di belakang nih. Sebutannya pintu Bab Malik Abdul Aziz di belakang. Sebelah kiri Bapak nanti ada gedung tinggi, bukan hotel Zamzam Tower, bukan. Sebelah kiri itu istana kerajaan. Istananya raja-raja Arab Saudi. Itu adalah Jabal Abi Qubais. Gunung Abi Qubais. Itu gunung penting, Pak. Meskipun disayangkan dengan 1000 sayang kok dibangun istana. Padahal itu saksi sejarah. Rasulullah ketika membelah bulan itu beliau sedang berada di atas Jabal Abi Qubais. Termasuk dalam riwayat yang kedua menyebutkan Rasulullah SAW ketika mengumpulkan dan menyuruhkan orang Quraisy, disebutkan dalam riwayatnya di sini dari hadis Ibnu Abbas, nada Rasulullah SAW fi Quraisyin. Rasulullah SAW pernah memanggil orang Quraisy batnan. Maksudnya apa? Persuku dipanggil. Faqala ara'aitum law qultu lakum inna khailan bisafahi hadzal jabal. Kata Rasulullah ketika dikumpulin nih, woi kumpul. Yang manggil Muhammad. Saya ulangi lagi, yang manggil ini adalah orang yang enggak pernah bohong, enggak pernah dusta. Jadi kalau di kampung kita ada orang yang enggak terkenal bohong, orangnya jujur, otaknya sehat, datang dari keluarga baik-baik, nasabnya nasab orang baik, tiba-tiba keliling Pak, keliling RT, dia bilang apa? Bapak Ibu kumpul di rumah Pak RT, ada pembagian BLT, ada pembagian sembako, satu keluarga dapat beras 10 kilo. Masya Allah, sembako komplit. Yang muter orang yang gak pernah dusta, keturunan orang baik, gak pernah bohong, catatan sejarahnya bagus. Kira-kira tuh orang kampung keluar semua apa kagak? Keluar. Berharap nggak ada yang bohong. Bahkan ke rumah Pak RT, oh beneran ada. Berasnya ada, minyak ada, terigu ada, gula ada, teh ada, semua ada. Tapi yang keliling kampung bukan dia nih, ada orang lain Bu. Kerjaannya ngibul. Kalau makan ketoprak kagak bayar, ngambil gorengan 4, bayarnya cuma 2. Sering nyolong mangga tetangga, usil sama anak kecil, keliling kampung. Bapak Ibu ditungguin di rumah Pak RT, ada pembagian sembako. Paling ibu cuma buka hording doang. Siapa? Mamat. Udah lama begitu dia emang. Ada yang keluar nggak Bu? Nggak ada yang keluar. Rasulullah saking punya tingginya integritas beliau, kesikohan masyarakat pada saat itu pada Rasul tinggi, nggak ada yang nggak kumpul. Se-Abu Jahalnya, se-Abu Lahabnya kumpul, semusuh-musuhnya kumpul. Menandakan apa? Rasulullah ini orang yang dipercaya. Nggak ada yang meyakini bahwasanya Rasulullah itu pendusta. Ketika sudah kumpul, Rasulullah mengatakan, wahai orang Quraisy. Ini Rasulullah berdiri di Jabal Abi Qubais atau di Gunung Safa, katakan dua-duanya riwayat kita pakai. Apa kata beliau? Seandainya, seumpamanya saya katakan di belakang gunung, seandainya nih ya, bukan bohong Rasulullah, seumpamanya saya katakan di belakang gunung ini akan datang
satu pasukan berkuda yang akan menyerang kita. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayai diriku? Jawabannya nih Pak, dengerin Pak nih. Ini jawabannya orang yang belum beriman kepada Rasulullah, tetapi jawabannya begini. Naam, ya kami percaya. Ma jarabna alaika kadziban qat. Kita itu nggak pernah menemukan sedikit pun kebohongan. Satu kali Anda berbohong pada saya? Belum pernah. Ini kata orang Quraisy. Kemudian kata Rasulullah apa? Kalau kalian percaya, sekarang saya sampaikan, fa inni nazirun lakum baina yaday azabun syadid. Oleh karena itu, kalau kalian percaya, seandainya saya katakan, seandainya nih ya, akan datang pasukan berkuda yang akan menyerang kita, sekarang saya kasih tahu bahwasanya saya adalah orang yang diperintahkan untuk menyeru kepada kalian, bahwasanya di hadapan saya itu ada ancaman siksa yang pedih yang Allah siapkan bagi mereka yang tidak beriman kepadaku. Wah, pas lempengan ini nih baru ada seorang yang merupakan kerabatnya Rasulullah, yaitu pamannya sendiri. Siapa? Abu Janda. Abu Lahab. Abu Janda lagi. Abu Lahab, pamannya Rasulullah, Bu. Encingnya dia. Yang dulu ketika Rasulullah Rasulullah wafat, dia memerdekakan budaknya yang bernama, ketika Rasulullah lahir, beliau memerdekakan siapa? Budaknya yang bernama siapa ya? Wah, udah lewat Lebaran. Siapa Bu? Saya nggak bawa duit lagi, 2.000 doang nih tadi sisa parkiran. Suwaibah. Masya Allah. Tapi saya nggak nyanyiin ngasih uang nih Pak. Malu ngasih 2.000. Suwaibah. Yang kemudian beliau pun ketika setelah dimerdekakan kemudian menjadi ibu susu pertamanya Rasulullah setelah ibunya yang bernama Aminah. Suwaibah al-Aslamiyah. Masya Allah. Abu Lahab keselnya minta ampun sama Muhammad SAW ketika dikatakan inni nazirun lakum baina yaday azabun syadid. Kemudian Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa orang Betawinya, suwe banget, beginian doang ente kumpulin. Kurang ajar, begitu. Kesel. Barulah kemudian turun ayat selanjutnya yang berbunyi tabbat. Masa kagak hafal? Kan surat gacoan nih kalau jadi imam. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Bayangin Bu, Abu Lahab sama istrinya, sekeluarga-keluarganya di blow up sama Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan nih, mohon maaf nih, ada orang liberal yang komentar, kok Allah segitu sensitifnya? Ini ngeledekin Allah nih. Dia bilang apa? Masa gitu aja langsung di blow up sama Al-Quran? Bukan perkara itu. Justru yang dipertanyakan apa? Kenapa mereka mengatakan Rasulullah itu tidak memiliki kebohongan sedikit pun, tetapi ketika diajak menuju jalan kebenaran mereka mengatakan tabban laka. Seakan-akan mereka mengingkari padahal Rasulullah tidak pernah punya catatan buruk. Makanya suatu waktu ketika Abu Jahal menanyakan kepada Rasulullah, kamu ini maunya apa sih? Kata Rasulullah, saya nggak mau apa-apa. Rasulullah cuma mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Di Jahriyah yang ketiga nih, ketika dialog yang terjadi, kalian ini mau apa? Kata Abu Jahal, kami itu cuma mengajak kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Itu aja. Tetapi Abu Jahal mengatakan kepada para
sahabat-sahabat ya, pada teman-teman nih, jangan diucapin. Kalau kita ucapin ini kalimat, kita akan menjadi pengikutnya Muhammad dan kita akan menyerahkan kekuasaan kita kepada Muhammad. Oleh karenanya ada peristiwa yang ketiga. Kalau ini riwayatnya kuat, menyebutkan Rasulullah itu berdiri di Gunung Sofa. Rasulullah SAW memanggil semua suku yang ada di Quraisy. Kan Quraisy ini kabilah besar. Di bawahnya Quraisy itu ada suku-suku kecil yang dari kakek-kakeknya. Rasulullah memanggil, ya ma'syara Quraisyin. Dipanggil, ya ma'syara Abdul Muttalib. Dipanggil lagi, ya ma'syara ya ma'syara siapa? Ya Safiyah ammat Rasulullah. Dipanggil semua, encing-encingnya dipanggil. Rasulullah SAW bahkan memanggil putrinya, ya Fatimah, wahai Fatimah, salini bima syi'ti, mintalah kepadaku apa yang engkau mau. La ughni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa membela dari Allah untuk terkait perkara kamu. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Di dakwah ini Rasulullah SAW melakukan musorohah. Musorohah itu apa? Ada yang tahu nggak musorohah? Kalau terus terang itu artinya sorohah, bahasa Arabnya. Sorohah itu artinya terus terang. Kalau musorohah berarti aksi pernyataan terbuka. Seakan-akan Rasulullah itu disclaimer. Rasulullah SAW ingin mematahkan prasangka perkataan orang-orang yang mengatakan Rasulullah itu ingin menjadi penguasa. Nanti kita akan lihat lagi pembuktiannya ketika Rasulullah SAW mencoba berhijrah ke Habasyah meskipun beliau tidak berangkat duluan. Atau yang kedua, ketika Rasulullah berupaya untuk berhijrah di Taif. Sama, ketika beliau ditawarkan oleh Bani Thaqif, ditawarin uang, Rasulullah ditawarin wanita, Rasulullah ditawarin apa? Kekuasaan, tapi Rasulullah semuanya dibantah. Kata Rasulullah, saya nggak mau ini. Saya nggak minta uang, saya nggak minta perempuan, saya nggak minta jabatan. Saya cuma ngajak kalian untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dalam peristiwa jahriyah, dalam masa dakwah jahriyah ini ada satu kejadian yang dimana orang-orang Quraisy mulai tidak sabar dengan perkembangan dakwahnya Rasulullah SAW. Dari mulai sinilah kemudian tabda'ul mu'amarah, mulai banyak aksi intimidasi yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Washtaddal amru wa tanabadzal qaumu wa nada ba'dhum ba'dha wa ta'amarat Quraisyun ala man aslama minhum. Orang-orang Quraisy mulai melakukan intimidasi kepada mereka yang masuk Islam. Mulai ini Bu. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Seseorang itu ketika berubah menuju kepada kebaikan, dia harus siap. Di awal permulaannya pasti akan ada tantangan. Kita kalau ngelihat ada orang yang baru tumben ke masjid, ibu udah ikut majelis taklim, di pengajian ibu-ibu di lingkungan, udah 20 tahun ibu, dari mulai zaman masih gadis, udah nenteng anak, udah ngawinin anak, kemudian udah 20 tahun ada ibu-ibu yang baru tumben ngaji. Ibu jangan komentar yang kagak-kagak. Diomongin sama temennya, baru tumben dia ngaji, sejak pertalite 10.000 dia baru ngaji. Bapak-bapak juga begitu. Ada jamaah nggak pernah sholat jamaah di masjid, nggak pernah sholat jamaah di musola, pokoknya nggak pernah nongol di masjid. Mungkin hidayah Allah baru menghinggapi orang ini, baru kemudian datang dia ke masjid, baru rajin sholat jamaah di musola. Jangan dikomentarin, tumben lu sekarang sholat. Kata dia, ya Allah, gue baru sholat sekali aja diginiin. Akhirnya apa? Kalau dia mentalnya nggak kuat, akhirnya dia kagak lagi ngaji, kagak datang lagi ke musola. Kata istrinya, "Pak, kok nggak sholat lagi di masjid?" "Wah, kagak, baru sholat sekali aja diledekin saya, dibully." Ibu-ibu juga begitu, baru ngaji, tumben orang-orang pada ngaji udah puluhan tahun, dia baru ngaji, dia omongin, tuh orang baru tumben ngaji tuh, jilbab sama ciputnya kagak seragam.
Jilbab jilbab sama ciputnya kagak serasi. Masya Allah. Ini kadang lisan kita tuh sering menjadi penyebab orang itu jatuh dalam jalan kebaikan. Makanya jangan dikomentarin. Biasa tuh orang belum pakai jilbab, baru dapat hidayah, tumben-tumbenan pakai jilbab. Jangan dikomentarin. Perasaan kemarin dia kagak pakai jilbab, sekarang udah jualan nasi uduk pakai jilbab, keren amat. Diomongin biar dapat pelanggan yang banyak tuh, dia tuh nyari simpati itu. Wah, bukan. Hati-hati nih, Pak. Makanya tantangannya orang-orang yang masuk Islam pertama kali bersama Rasulullah SAW itu beratnya minta ampun. Mereka bukan cuma mendapatkan nyinyiran, mereka bukan cuma mendapatkan ejekan, tetapi mereka diintimidasi. Yu'adzibunahum wa yuftinunahum, diazab. Oleh karenanya disitulah kita mengetahui peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para sahabat. Makanya karakter dakwah jahriyah ini besar, luar biasa, berat. Contohnya, kapan terjadinya penyiksaan seorang Bilal bin Robah. Ini jangan sampai salah nih, jangan sampai ketukar sama lakinya Lesti. Bukan Bilal, tapi ibu kenal. Ini saya kemarin maulid, ceramah maulid di Mampang Perapatan. Maulid anak-anak muda. Saya bikin kuis. Ketika saya sebut nih nama sahabat Bilal bin Robah, saya tanya, siapa yang tahu Bilal bin Robah? Wah, di belakang ada anak perempuan usia SMA, angkat tangan. Gagah banget, Pak. Saya Ustaz. Ayo maju, nih 100.000 saya kasih. Maju, megang mic. Ayo, siapa Bilal bin Robah? Jawabannya mantep banget. Suaminya Lesti. Lemes saya. Udah semangat ngeluarin duit 100.000, saya taruh nih begini nih 100.000. Jawab, siapa Bilal bin Robah? Megang mic. Iya Ustaz, suaminya Lesti. Udah maju dari belakang ke depan, salah jawabannya. Masya Allah. Ini TV, Pak, luar biasa racunnya. Padahal Bilal bin Robah, bukan Bilar, bukan. Ini sahabat Bilal bin Robah, beliau mendapatkan siksaan pertamanya. Bahkan di dalam peristiwa dakwah jahriyah ada satu keluarga yang mendapatkan cobaan. Siapa? Keluarganya Yasir. Yasir dan istrinya beserta putranya yang bernama Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar bin Yasir adalah syuhada pertama, wanita pertama yang menjadi syahidah, yang mati syahid di jalan Allah pertama, yaitu ibunya Ammar bin Yasir. Ketika mereka mempertahankan keimanan. Coba, Pak. Makanya mohon maaf nih, kita barangkali yang lahir dari Islam tidak pernah merasakan betapa besarnya, betapa beratnya mempertahankan keimanan. Kemarin waktu saya mendengarkan podcast tentang seorang mahasiswi ITB, dapat kan potongannya atau lengkapnya? Tahu kan? Antum tahu ya? Seorang mahasiswi dari tanah Batak ya, betul? Masuk Islam, kuliah di ITB, dapat hidayah, nggak bisa ditolak. Baik-baik minta izin sama orang tuanya, izin sama teman-teman komunitasnya. Kenapa? Masuknya secara ilmiah, dia memahami Islam dengan baik. Akibatnya apa? Diembargo. Sama Rasulullah, diputus uang jajannya, beasiswanya, suruh keluar dari asrama, sampai dia jualan apa tuh? Donat. Allahu Akbar. Kita yang lahir brojol udah jadi orang Islam, mungkin nggak pernah ketika merasakan ini, ketika mempelajari ini mungkin nggak ada gregetnya. Kenapa? Coba kita bayangkan, kita tingkatkan empati kita perdalam, kita kuatkan tadabbur kita. Ya Allah, Rasulullah SAW bersama orang-orang lemah. Bahkan Rasulullah ketika melihat sahabatnya disiksa, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah pun dalam posisi lemah. Hanya ada satu orang. Nah, ini nih satu orang nih di dalam dakwah jahriyah. Ini satu-satunya sosok selain Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak mampu melakukan apa yang dia lakukan. Dia berkeliling membawa hartanya,
Dia berkeliling membawa kantong-kantong berisi uang. Dia tidak mampu berdiplomasi, dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak mampu melakukan lobby-lobby politiknya saat itu. Tetapi dia keliling membawa hartanya. Dengan hati yang tenang, dengan wajah yang teduh, dengan lisannya yang baik, akhlaknya yang terkenal baik di lingkungan masyarakatnya, tidak ada orang yang berani menyakiti dia. Dia mengatakan, berapa harga orang ini? Dia tahu yang disiksa ini adalah saudaranya. Dia tahu yang disiksa ini adalah saudara seimannya, orang yang juga sama-sama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata ini orang, kata ini sosok, kata sahabat ini mengatakan, biarlah saya beli dia. Dia belikan, dia tebus harganya Bilal. Ini uang dari saya, biarkan dia ikut sama saya. Dia datang lagi ke rumahnya Ammar, dia beli lagi Ammar, dia bayarkan. Dia tidak punya kekuatan, tetapi dia punya harta. Pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan, setelah para nabi masuk surga, setelah ahli keluargaku masuk ke dalam surga, anak keturunanku masuk surga, putri-putriku masuk surga, manusia pertama yang bukan dari keluargaku yang akan masuk ke dalam surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahu Akbar. Ini Rasulullah kalau udah muji Abu Bakar bukan berlebihan. Ini orang liberal nih, bahlul juga nih, kadang muji, iya pantes Ustaz, dipuji-puji. Dia udah nikah sama anaknya Abu Bakar? Enggak, sudah. Jauh sebelum Aisyah dilahirkan, Abu Bakar sudah menjadi orang yang berdampingan dengan Rasulullah SAW. Ketika Aisyah masih kecil, nggak ada urusan sama Islam. Abu Bakar As-Siddiq berkeliling, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dia bawa uang, dia beli sahabat Bilal, dia merdekakan. Hanya itu yang dia mampu. Pelajaran dari ini adalah yang dapat kita petik, apa yang sudah kita berikan kepada Islam. Kalau kita tidak mampu berceramah, kita tidak mampu menulis membela Islam, kita tidak mampu membangun musola, kita tidak memiliki panti-panti jompo, kita tidak memiliki panti-panti yatim piatu, yang kita bisa miliki apa untuk Islam? Apa yang kita bisa berikan untuk Islam ini? Kalaupun kita tidak bisa membela Islam dengan tulisan kita, dengan ceramah kita, dengan uang kita, lantas apa yang kita bisa bela? Saya pernah bertemu dengan seorang ustadz kaya raya. Dulunya supir angkot, dulunya jualan baju, pakaian anak-anak keliling. Saya tidak sebutkan namanya, orangnya masih hidup. Nanti kalau orangnya udah meninggal saya sebutin namanya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu. Tapi saya pernah bertemu dengan beliau beberapa kali, dan saya bersaksi bahwasanya beliau orang soleh. Beliau mengatakan, saya itu ketika membaca sejarah Rasulullah, saya terguncang Ustaz hati saya. Saya yang saat itu supir angkot, itu juga angkot punya mertua. Saya mikir, kalau begini kondisi saya, gimana caranya saya bisa bela Islam? Duit dari mana? Dia minta sama Allah, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki untukku supaya aku bisa bersedekah. Dia punya target bisa bersedekah 1 tahun 2 miliar. Sekarang dia udah sampai titik itu, dan orangnya masih tetap tawadu, tahajudnya nggak pernah berhenti, sholat duhanya nggak pernah kurang, sedekahnya lebih dari 2 miliar bahkan. Kenapa? Karena dia memiliki kejujuran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari ini, kalau kita lihat apa yang baru terjadi beberapa waktu lalu, seorang mu'alaf yang meninggal di usia yang cukup masih muda. Barangkali usia keislamannya jauh lebih pendek daripada kita yang sudah masuk Islam dari sejak lahir. Siapa namanya? Koh Stephen. Mungkin dia masuk Islam baru berapa tahun. Tapi bayangkan Pak, beliau menyebut dirinya siapa? Pemulung amal soleh. Orang sibuk mikirin bagaimana punya aset untuk diri dia, tapi dia berpikir bagaimana dia bisa memiliki aset agar aset itu diberikan kepada orang lain. Ini luar biasa Pak. Kita yang sudah bertahun-tahun Islam, kita harus mengevaluasi diri kita. Dari peristiwa dakwah jahriyah, Abu Bakar mengajarkan kepada kita, ketika Islam membutuhkan kehadiran kita, kita harus tahu di mana kita akan hadir untuk Islam. Ustadz, saya kagak bisa apa-apa, saya kagak bisa ceramah, saya kagak bisa nulis, tapi saya bisa kalau di masjid ada santunan yatim piatu, di masjid ada santunan
duafa, saya bisa nyumbang doang Ustaz. Beras nyumbang 100 kilo. Itu kan cakep itu. Saya nyumbang, ada masjid, mau ngadain Jumatan, saya bagi-bagi nasi. Itu aja Bu. Lakukan kebaikan yang kita mampu dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menahan apa yang Allah pernah turunkan, pernah berikan kepada kita, kemudian kita tahan. Seakan-akan yahsabu anna malahu akhladah. Seakan-akan harta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu akan menjadikan dirinya abadi. Kemudian ibu-ibu sekalian berbahagia, ada satu riwayat bagaimana Rasulullah SAW, ini terakhir nih. Setelah ini saya buka tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya dari sekarang nggak apa-apa, pakai kertas aja, biar singkat waktunya. Karena saya kalau bisa 9:30 saya sudah berangkat karena saya ada acara di Jagakarsa. Ada satu hadis nih Bu. Rasulullah SAW, ternyata intimidasi itu tidak hanya dialami oleh para sahabat. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah secara parsial, secara comot-comot aja, kita akan mengatakan, ya yang disiksa sahabatnya doang, Rasulullah nggak disiksa. Suatu saat Abu Jahal ini murkanya luar biasa, sampai di ujung ubun-ubun kepalanya kesel sama Rasulullah SAW. Abu Jahal nama asli siapa Bu? Pak Abu Jahal nama asli siapa? Kenal nggak sama Abu Jahal? Ibu kenal nggak Abu Jahal? Bapak kenal? Adik kenal sama Abu Jahal nggak? Kalau saya nggak kenal, kalau tahu iya, kalau kenal ngeri. Nah ketemu di mana ketemu? Ini Abu Jahal padahal orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah. Makanya ntar dalam peristiwa masuk Islamnya Umar itu nanti kita akan temukan. Amru bukan Amr, Amru ibnu Hisham. Abu Jahal itu julukannya dulu bukan Abu Jahal. Yang menyebut Abu Jahal ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau itu di kalangan kafir Quraisy, di kalangan sesama dia, julukannya adalah Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Abul Hakam itu artinya orang yang bijaksana, tetapi kebijaksanaannya dia luntur setelah datangnya Rasulullah SAW. Orangnya katanya dalam riwayat gampang marah, sama istri mukul mulu, anak salah dipukul, istri salah dipukul. Makanya kalau ada laki-laki yang model begitu, panggilnya jangan papah lagi, Abu Jahal. Tapi jangan Bu, ntar saya disalahin lagi. Papa kayak Abu Jahal sekarang nih, dikit-dikit mukul istri. Naudzubillah, jangan ya Pak ya, jangan ya, jangan galak sama istri, beneran jangan galak sama istri, sabar sama istri, belanja online mulu, sabar aja, sabar. Minta isiin GoPay mulu, ShopeePay, aduh, sabar aja Pak, sabar, nggak apa-apa Pak. Insya Allah itu pundi sedekah, pundi amalan di akhirat. Dulu Abu Jahal itu orangnya bijaksana. Ini sedikit saya ceritain tentang Abu Jahal. Sampai dipanggil di kalangan mereka Abul Hakam, orangnya bijaksana banget Pak, nggak pernah marah. Sifatnya berubah setelah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Berdakwah nih, ketika dakwah Syria, dia tahu Rasulullah SAW menjadi Nabi, mulai dia emosi. Bahasa anak sekarang insecure. Waduh. Insecure. Merasa nggak tenang dia. Wah, ada saingan saya di Mekah nih. Abu Jahal masih saudaranya Rasulullah. Akhirnya dipanggil sama orang-orang, bahkan yang memulai orang muslim, kaum muslimin menjadi Abu Jahal. Bahasa kita, bahasa orang condet, bahlul. Jahal. Ini kan saya ulang-ulang nih. Dialog ketika sebelum perang Badar. Apa kata Abu Jahal, kata sahabatnya? Itu kan yang perang sama kita kan keponakan ente sendiri. Kenapa ente perangin? Ini lagi di atas kuda nih, udah mau perang Badar. Apa kata Abu Jahal? Iya. Emang dia pernah bohong? Kagak. Dia pernah nyolong? Kagak. Ngibul? Kagak. Godain anak perempuan orang aja? Kagak. Ngerusak rumah tangga orang? Enggak. Terus kemudian kenapa kita perangin? Apa kata Abu Jahal? Nggak tahu saya. Saking bodohnya Abu Jahal. Ini beliau sedikit, ini padahal nanti di pelajaran masuk Islam. Rasulullah itu punya sifat optimis yang nggak ada di dunia ini orang yang punya optimis melebihi Rasulullah Bu.
Bahasa anak mudanya positive vibes. Waduh. Pokoknya kalau ketemu Rasulullah bawaannya semangat banget dah. Kalau kita sekarang hari ini ketemu ada orang yang sifatnya sangat positif, kalau kita ketemu dia, Rasulullah jauh lebih positif daripada dia. Sampai Rasulullah sebegitunya dimusuhi oleh Abu Jahal masih optimis minta sama Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam doanya? Ya Allah, Allahumma ayyidil islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Yang satu Amru ibnu Hisham, yang kedua Umar ibnul Khattab. Yang Allah pilih siapa? Umar ibnul Khattab. Kenapa Rasulullah menyebut dua orang ini? Rasulullah nggak begitu saja menyebut. Rasulullah mengatakan bahwasanya ini orang punya pengaruh luar biasa. Pengaruh. Makanya ketika Sayyidina Umar masuk Islam di Mekah, nanti kita akan ceritakan lagi nih dalam pertemuan yang akan datang. Di antara orang-orang yang masuk Islam di Mekah cuma ada dua orang yang masuk Islam secara terang-terangan di pelataran Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ada di pelataran Ka'bah lagi tawaf, bayangkan Sayyidina Umar pernah berdiri di situ dengan kudanya. Ya Allah, berdiri dengan kudanya menghunuskan pedang. Ini pedang diseret kayak anak STM mau tawuran. Iya, ada Ustadz Bahar tuh, kepala sekolah nih. Wah, ada. Ini anak mau tawuran nih. Apa tuh? Gear motor diseret sama dia kan. Sayyidina Umar pedang, Bu. Sambil bilang apa? Woi orang Mekah, saksikanlah, dengerin baik-baik. Asyhadu bi anna Allah la ilaha illallah. Waduh, gempar satu Mekah. Umar ibnu Khattab mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang lawan di Mekah? Abu Jahal yang diem sambil nyeret pedang, Bu. Sambil mengatakan, siapa yang istrinya mau jadi janda, siapa yang anaknya mau jadi anak yatim, maju sekarang. Waduh, Mekah diem aja. Bahasa kita nih, preman kampung ngadepin preman kecamatan, diem. Ya dia ngomong, mau ngapain saya? Yang menjagain parkiran dia. Bu, bahkan para ulama, diantaranya Syekh Munir Al-Ghotban. Pernah dengar nama ini? Syekh Munir Al-Ghotban, seorang penulis ulama dari Syria. Saya alhamdulillah pernah ketemu sekali dengan beliau, tapi udah wafat. Dulu dosen di Ummul Qura. Beliau mengatakan kalau Islamnya kaum muslimin saat itu dikonversikan dengan Islamnya Sayyidina Umar dan Hamzah, itu cukup. Karena dulu orang Islam, Abu Bakar aja masuk Islam diem-diem, Utsman masuk Islam diem-diem, Abdurrahman bin Auf diem-diem semuanya. Dua orang, Hamzah dan Umar ibn Khattab, masuk Islam secara terang-terang. Coba, kalau kata Syekh Munir Al-Ghotban, ini dua orang ini Islamnya kalau dikonversikan dengan seluruh kaum muslimin cukup. Karena dari situlah Islam itu makin kuat. Nah, ini saya tutup dengan satu hadis. Abu Jahal pernah marahnya luar biasa. Ghadiba Abu Jahlin min salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam indal Ka'bati alanan. Rasulullah pernah sholat di pelataran Ka'bah terang-terangan. Abu Jahal dongkol nih minta ampun, Bu. Makanya kalau kita lagi mengerjakan kebaikan ada orang dongkol, ibu sabar. Ibu seumur-umur itu rumah biasa dipakai buat orkes dangdut. Bapak tobat, ibu tobat, besoknya ganti. Yang tadinya ngundang orkes dangdutan jadi pengajian. Diledekin sama tetangga, jangan mundur, biarin aja udah. Biarin, emang rumah ini terkenal dangdutan mulu. Ini sekarang saya rubah jadi tempat pengajian. Minta ke ustazahnya, minta ke gurunya, ustazah, jadwal pengajian dirubah, kenapa? Sebulan sekali di rumah saya. Lah, ibu kan biasanya ngundang orkes dangdut. Saya udah taubat sekarang, udah tua, gigi udah kagak rata, rambut putih semua. Saya mau rumah saya berubah. Yang tadinya rumah tempat sarang jin, sarang setan, sekarang jadi sarang malaikat, sarang kebaikan. Waduh, ibu lagi melakukan kebaikan, ada tetangga yang kagak seneng. Dulu lu maksiat lu, gue bisa nyawer, sekarang lu berubah. Rumahnya dilemparin tikus, rumahnya dilemparin petasan. Ada yang begitu? Ada. Diintimidasi? Ada. Saya seumur-umur pernah dulu, alhamdulillah sih bisa menjadi persaksian saya di depan Allah ntar kalau di akhirat. Saya pernah ngisi pengajian di daerah, orang yang kagak demen sama pengajian, Bu. Pulang-pulang ban motor saya kempes depan belakang, pentil bannya dicabut.
beneran itu. Wah, sampai jamaah pengajian pada emosi. Ustaz, bener Ustaz nih, kita cari orang Ustaz, kita lawan. Nggak usah, udah. Tibang diginin doang. Terus gimana Ustaz? Anterin saya pulang udah. Ini motor saya tinggal, gitu doang, ribet ente. Ini saya titipin motor nih kuncinya, besok benerin bannya, nih uangnya. Anterin saya pulang sekarang. Ya udah pulang. Gitu Bu. Saya kalau ngajar tuh ke daerah tuh Bu, mohon maaf nih saya kagak sebutin partainya dah, Ibu paham dah. Sarangnya siapa? Waduh, itu kalau saya lagi masuk ke daerah dia nih kampung, gangnya aja nih, masuk gangnya aja, mukanya kayak mau nyakar. Padahal kan badan saya gede begini ya. Dia kagak takut sama saya, badan gede begini. Mukanya udah kayak mau garong gitu tuh. Wow, begitu. Saya diem aja. Saya sapa nggak jawab sapa, saya salam juga kagak ada yang jawab. Assalamualaikum Pak, sehat. Diem aja. Pas giliran saya bulan Ramadan, saya bawa sembako 100 paket, berebutan salaman, Ustaz, sehat. Wah, yang kemarin ini. Manusia emang tergantung isi perutnya. Coba tuh. Ini Rasulullah melakukan kebaikan, Abu Jahal gontoknya minta ampun, gondoknya minta ampun, marah. Faqala, nih Bu, Rasulullah lagi sholat, dibikin kuis, dibikin apa kalau bahasa kita tuh? Sayembara. Hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina adhurikum. Masa kalian diem? Ini orang bisa sujud di depan kita, bisa tenang dia beribadah. Kata Abu Jahal, Wallata wal Uzza, demi dia bersumpah dengan berhalanya, Lata wal Uzza. La in ra'aitahu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatihi wa la a'firanna wajhahu. Saya bersumpah demi berhala, kalau dia melakukan lagi, saya akan injek lehernya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kemudian hari Rasulullah datang lagi, salat lagi di depan Ka'bah. Wa huwa yusalli liyata'a ala raqabatihi. Sampai kemudian Abu Jahal, nah dia datang lagi nih. Kemudian dia diejek sama teman-temannya. Abu Jahal, katanya ente pernah janji kalau Muhammad datang lagi salat ente bakalan mau nginjek kepalanya. Dia datang Bu, Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi kita lihat. Fama faja'ahum minhu illa wa huwa yanqussu ala aqibaihi wa yattaqi bi yadihi. Ketika kakinya sudah mau diangkat, mau diletakkan di atas lehernya Rasulullah yang sedang sujud, apa yang terjadi? Abu Jahal tersungkur. Ini baru tanda kewaliannya Rasulullah. Ini baru tanda kewalian. Makanya kalau ada yang rada-rada alergi, Rasulullah dibilang wali. Rasulullah itu Sayyidul Aulia. Wali ini ada Bu, di antara kita bisa jadi ada yang wali. Kita nggak tahu kedekatannya dengan Allah, tahajudnya dia, akhlaknya dia, hatinya dia bersih. Meskipun bukan orang kaya, sedekahnya paling banyak. Meskipun bukan orang kaya, rumahnya paling tentram. Kita nggak tahu di antara kita ada yang menjadi wali-wali Allah. Bahkan dia sendiri nggak tahu kalau dirinya dia adalah wali Allah. Wali Allah itu pilihan. Dan dia tidak mengatakan dirinya wali, nggak bisa. Dia tidak bisa menyatakan, mohon maaf nih, ngomong-ngomong ani udah sebulan jadi wali Allah nih. Oh kok bisa? Punya kesaktian. Kalau mau saya buktiin, abis ini makan sama saya di warteg gratis. Wah yang bener ente? Iya. Wah ikut makan. Ini sendirian doang. Kalau ente mau bawa rombongan nggak apa-apa, bawa 10 orang gratis. Wah yang bener? Wali, masa nggak percaya ente? Bawa 10 orang. Berarti berapa orang tuh? 12. 10 rombongan tambah dia sama yang ngomong jadi wali. Makan di warteg. Penuh tuh letter U. 10 orang. Makan, nambah. Habis selesai makan, nih yang ngomong wali bilang, "Pak, makasih ya." "Oh iya, makasih Pak Haji." Keluar deh. Katanya 11 orang. Bener ente wali. Yang 11 orang dikibulin. Itu warteg ngontrak sama tuh Pak Haji. Begini doang, "Pak, udah ya." Yang kata punya warteg, ya ntar hitungan belakangan aja, udah potong uang kontrakan gitu. Ngomong sama orang jadi wali itu tidak bisa dipertontonkan. Wali itu jangan diklaim. Orang yang punya kesaktian dibilang wali. Murah. Apa kabarnya para dukun kalau bisa sakti doang? Masya Allah, pedang. Jangan menjadikan kesaktian itu sebagai ukuran kewalian seseorang. Rasulullah SAW ketika diperlihatkan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak meminta. Ini bukan hanya sekedar karamahnya Rasulullah SAW, tapi ini adalah mu'jizat.
Faqala inna baini wa bainahu la khandaqun min nar. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Kenapa Abu Jahal tersungkur? Ketika dia mau nginjekin udah siap-siap angkat kaki, kok tiba-tiba tersungkur? Ditanya sama temannya. Bahasa ini apa? Hal, kenapa ente jatuh Hal? Kan Jahal, Abu Jahal. Apa jawabannya? Inna baini wa bainahu la khandaqun min nar. Tadi saya tiba-tiba ngelihat ada parit yang isinya api. Padahal di mata teman-temannya kagak ada. Makanya kalau di antara para sahabat banyak yang disebut dengan wali-wali Allah. Memang nggak disebutkan populer. Sa'ad bin Abi Waqqas, depannya musuh, belakangnya apa? Lautan. Makanya dulu ada peristiwa nih Bu, saya ceritain. Kita tutup dengan cerita ini. Meskipun ini cerita juga bukan untuk buat bahan main-mainan. Pelajarannya buat kita yang merasa lebih dekat dengan Rasulullah, yang merasa lebih dekat dengan Allah. Ternyata kita itu bisa jadi lebih jauh dari seseorang yang kita anggap rendah. Kadang kita di masyarakat itu sering menilai orang itu lebih rendah dari kita. Di sebuah daerah di Jawa Timur ada seorang kiai yang diuji dengan seorang nelayan. Di kampung itu ada seorang nelayan, ya katakan namanya Pak Surjan. Ini Pak Surjan ini nelayan biasa, orang awam. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Dia nelayan biasa, gak pernah ngajar ngaji, cuma orangnya soleh. Ini Pak Surjan. Kerjaan ini cuma nyari ikan di sungai. Dia dapat apa, dijual tuh hari. Dia gak pernah lebih daripada itu. Selain dia jadi nelayan, dia nyewain sampannya dia. Dia punya sampan tuh. Karena tuh sungai gede, jadi kalau ada orang nyebrang dari arah sini arah situ, dia nyewain berapa satu orang gitu. Ada yang mau nyebrang gitu kan. Tapi ini orang terkenal. Pak Surjan ini orang soleh. Yang lebih terkenal lagi, beliau ini lisannya nggak pernah berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Solawatnya ringan, nggak macem-macem kayak kita. Kita ada yang solawat ini, solawat itu, panjang, sampai bingung ngapalinnya. Beliau cuma sholawat Allahumma sholli ala Muhammad doang. Kagak ngeributin Sayyidina apa nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. 4 doang, 4 suku kata. Suatu waktu ini kiai diuji sama Allah. Seperti Nabi Musa diuji di hadapan Bani Israel. Merasa dirinya yang paling alim, yang paling ngerti. Ketika naik sampan, nyewa sampannya Pak Surjan. Kata kiai yang tahu Pak Surjan ini demen sholawat, tapi sholawatnya singkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata kiai? Pak Surjan. Ini kiai ngerasa udah gak ada orang lagi yang lebih alim daripada dia. Pak Surjan, besok-besok kalau sholawat, sambil ngomel nih nadanya, besok-besok kalau sholawat jangan Allahumma sholli ala Muhammad doang. Pakai dong sholawat yang panjang-panjang nih, saya ajarin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh panjang tuh, sholawat ada sholawat macam-macam. Saya kagak sebutkan sholawatnya, nanti ada yang kesinggung. Pak Surjan awam Bu. Jangankan ngafalin lafaz sholawat yang panjang, nulis aja kagak bisa. Baca bahasa Arab aja, jangankan yang gundul, yang gondrong aja kagak bisa, apalagi gundul. Diajarin sama kiai dari mulai sejarah sungai doang. Bingung dia. Dari arah sini menuju ke arah sini. Sampai di sini Pak Surjan yang terbetik di otaknya cuma mengatakan, ya Allah saya kagak hafal ini. Sholawat panjang banget. Bingung dia. Hatinya gusar, ya Allah. Berarti selama ini amalan saya nggak mantep, amalan saya nggak bagus. Saya cuma bisa bersolawat kepada kekasihmu dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Gundah Pak Surjan. Kita nggak tahu makomnya Pak Surjan di hadapan Allah siapa, kita nggak tahu. Kiai turun dari sampannya, sudah sampai di arah sebelah sana, Pak Surjan balik lagi ke arah sebelumnya. Tiba-tiba hanya beberapa detik ada suara yang memanggil Kiai. Suara itu suara Pak Surjan. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, tunggu Pak Kiai. Saya lupa sholawat yang tadi Pak Kiai ajarin. Pak Kiai sedang mengarah ke arah jalanan, belum melihat Pak Surjan. Ketika Pak Kiai berbalik arah, melihat Pak Surjan sedang berlari di atas sungai tanpa sampan. Kiai yang tadinya
mengangkat wajahnya dengan kesombongan, mengatakan tidak ada dirinya yang lebih alim daripada dirinya. Tiba-tiba tertunduk lemas, kaget. Ya Allah, di orang bisa lari di atas sungai. Pak Surjan juga nggak sadar kalau dia bisa lari. Pak Kiai kemudian bilang, Pak Surjan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Mukanya tertunduk lemes, nggak berani ngangkat wajahnya di hadapan Pak Surjan. Pak Surjan, saya minta maaf. Lupain semua sholawat yang saya ajarin ke Pak Surjan. Lanjutkan apa yang Pak Surjan biasa baca untuk Rasulullah SAW. Saya mohon maaf, saya sudah lancang. Pak Surjan bingung, kenapa Pak Kiai? Saya cuma nanya, saya lupa Pak Kiai. Kalau Pak Kiai berkenan, tolong tuliskan itu supaya saya bisa membacanya. Nggak usah Pak Surjan, nggak cukup, udah cukup, nggak usah. Saya mohon izin, saya mohon pamit. Silakan lanjutkan Pak Surjan. Kata Kiai ini, ya Allah, saya sudah zalim. Ternyata orang yang selama ini saya anggap remeh, dia lebih dekat denganmu daripada saya. Pak Surjan baru sadar, bingung, ya Allah, saya kok bisa nyampe sini? Basah enggak, kecebur enggak. Dia baru sadar dia bisa melewati sungai. Dia nggak tahu kalau dirinya adalah orang yang selama ini tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, pelajarannya dari apa yang kita pelajari hari ini, bahwasanya ujian kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Masing-masing kita berupaya menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa berikan. Bisa jadi kita cuma memberikan kecil, tetapi lebih besar daripada itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari hari ini akan dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semakin diberikan akhlak yang indah, diberikan iman yang kuat, keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi diyarina wa barik lana fi anfusina wa barik lana fi auladina وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.